الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نريد التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدلالة على الهدى والدعاء على الخير. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح المغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا وبعلومه في الدارين إلى أن قال: فائدة. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: الآيات المتشابهات خزائن مقفلة حلها تلاوتها. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah mengatakan bahwasanya ayat-ayat mutasyabih itu adalah merupakan ruang yang terkunci atau tertutup. Seperti Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, yadullah fawqa aydihim, yadullah fawqa al-jama'ah. Ayat-ayat mutasyabih yang maknanya itu masih samar atau memerlukan kepada keterangan yang khusus. Kenapa? Karena kalau salah di dalam menduga atau apalagi salah dalam menerjemahkan, maka akan berimbas kepada keyakinan. Oh, dalam ayat ini Allah punya tangan, dalam ayat ini Allah duduk, dalam ayat ini Allah turun. Kalau kita tidak memiliki bekal pengetahuan atau merujuk kepada keterangan para ulama tentang ayat tersebut, maka dikhawatirkan justru makna daripada Al-Quran itu tidak akan menjadikan kita itu memahami makna yang sesungguhnya. Maka disinilah bagaimana luasnya ilmu Allah. Saking luasnya, untuk memahami betapa luasnya ilmu Allah, maka kita harus dengan belajar, harus dengan pengetahuan, dan pengetahuan itu tidak akan diperoleh kecuali dengan belajar. Maaf, tidak bisa ketika kita menginginkan untuk memahami sebuah ayat di dalam Al-Quran cukup dengan membaca terjemahan. Karena terjemahan itu bukan tafsir. Terjemahan itu hanya mengartikan sebatas kalimat. Adapun makna sesungguhnya daripada ayat atau kalimat yang ada di dalam Al-Quran, maka disempurnakan pemahaman kita dengan yang namanya tafsir. Makanya ketika kita bertanya kepada para ulama yang mengajarkan tafsir, apakah tafsir ini adalah merupakan terjemahan? Jawabannya tidak. Tafsir itu bukan terjemahan. Tafsir itu adalah apa? Tafsir itu adalah keterangan. Bedakan terjemahan dengan keterangan. Karena keterangan ini adalah menerangkan. Kalau terjemahan hanya menerjemahkan sebatas sebuah kalimat, tidak lebih, tidak melebihkan dan tidak mengurangi. Kalau keterangan untuk sebuah kalimat itu bisa diterangkan dengan panjang lebar. Saking panjang lebarnya ada orang ngomong suka panjang lebar, padahal sederhana Tapi karena memang hobinya ngomong panjang lebar,
ternyata apa yang dibahas itu panjang lebar. Nah, begitulah kira-kira ya, kita itu harus mengetahui ya bahwasanya agama ini tidak bisa dengan selera. Ya, kita beragama tidak bisa pakai selera. Oh, maunya saya begini, seleranya saya begini, tidak bisa. Semua itu sudah ada tuntutannya. Ya, sebagaimana kita lahir tidak bisa pakai selera, betul tak? Seleranya orang tua kita, anak yang dikandung hidungnya mancung, betul tak? Kulitnya putih, ya, badannya sehat. Tapi begitu yang dilahirkan itu telah lahir, bagaimana? Maka menerima apa adanya. Tidak bisa kita ini dengan selera kita beragama. Ya, agama itu harus dengan tuntutan. Kita dituntut begini, dituntut begitu, begini prosesnya, begini tahapnya. Ya, tidak bisa dengan selera. Apalagi setiap manusia itu cenderung ingin mendapatkan sesuatu itu dengan cara instan, ya, tanpa belajar ya, kepada seseorang, maunya langsung mengambil terjemahan. Cukup dengan terjemahan ya, merasa bahwasanya pengetahuan itu sudah sempurna, padahal tidak. Ya, dikatakan bahwasanya innal hadits mudillatun lil fuqaha. Ya, tidak sedikit seseorang itu ketika mengartikan sebuah riwayat justru tidak mendapatkan makna yang sesungguhnya. Ya, tidak sedikit orang yang ya, menerjemahkan suatu kalimat justru dia tidak mendapatkan makna yang sesungguhnya. Dan ini terjadi. Ya, terjadi. Kalau saya tidak salah, apakah ini di zaman sahabat Nabi atau bukan? Ketika di dalam Al-Quran menjelaskan perbedaan antara fajar shadiq dengan fajar kadhib. Itu kan ada dalam Al-Quran itu. Hatta yatabayyana lakumul khaytul aswad minal khaytul abyad minal aswad minal fajr. Sehingga menjadi jelas, ya, menjadi terang untuk kalian. Apa itu? Kalau diartikan secara teks artinya benar. Ya, artinya benar. Maka salah seorang ini dia tidak tahu, dia mengartikan saja al-khayt itu adalah benar. Akhirnya dia ambil benang merah, dia ambil benang warna putih, disimpan bawah bantalnya. Ya, ditunggu-tunggunya, adakah tiba waktu subuh ini? Padahal benang sudah ditaruh di bawah bantal. Nah, ternyata keliru di dalam menerjemahkan atau memahami ayat Al-Quran. Al-khayt yang dimaksud adalah al-fajr. Ya, benang merah yang dimaksud itu bukan benang, tetapi yang dimaksud itu adalah fajar. Ya, dan selanjutnya. Nah, begitulah. Ya, kita semestinya ketika ingin memahami suatu kalimat, maka bacalah keterangan. Ibarat orang, ya, setiap sakit kepala beli obat. Nama obatnya apa? Panadol, Bodret, betul tak? Setiap sakit kepala beli obat Panadol dan Bodret. Ya, beli itu terus bertahun-tahun sakit kepalanya. Ya, dia merasa bahwasanya dengan Panadol, dengan Bodret cukup. Akhirnya sakit kepala tak kunjung sembuh, berobat ke seorang dokter. Apa kata dokter? Harus di scan. Begitu keluar hasil scan-nya, apa yang terjadi? Ternyata mengalami tumor, na'udzubillah. Ya. Kenapa? Karena dia menganggap bahwasanya cukup dengan obat pusing itu hilang. Ya. Seandainya tidak melalui keterangan dokter, maka dia tidak akan tahu kalau dia mengidap penyakit tumor. Ya, akhirnya dioperasi dan kemudian sembuh. Makanya kita tidak mesti harus kembali kepada terjemahan. Kan terjemahan Al-Quran ada. Apa repot kita mau belajar sama Ustaz? Kan terjemahan Al-Quran ada. Kenapa kita repot buka tafsir? Terjemahan itu apa? Ini kan ngomong orang yang sombong ini. Ya, kalau kita menganggap bahwasanya tidak perlu belajar tafsir, tidak perlu memaknai Al-Quran dengan keterangan, untuk apa Imam Ibnu Katsir itu menulis tafsir? Untuk apa Imam Jalaluddin As-Suyuti itu menulis tafsir? Untuk apa Imam Ar-Razi, Imam At-Tabari, Imam Al-Mahalli itu semua menulis tafsir itu apa? Apakah mereka tidak paham bahasa Arab? Paham mereka bahasa Arab.
Ya, tapi supaya kita semua ini tidak salah di dalam memahami makna yang ada di dalam Al-Quran. Kembali kepada tafsir, kembali kepada keterangan para ulama. Tidak cukup ya kita merasa bahwasanya dengan memiliki Al-Quran dan terjemahan bahwasanya kita sudah mengetahui dan menguasai makna yang ada di dalam Al-Quran. Tidak. Ya, sesungguhnya jangankan terjemahan, tafsir saja semuanya para ulama pasti mengatakan bahwasanya apa yang mereka tulis ini sebenarnya tidak bakal cukup, tidak bakal memadai untuk memaknai seluruh isi Al-Quran karena begitu luas. Dan kita melihat begitu banyak kitab tafsir yang menafsirkan Al-Quran, menandakan bagaimana Al-Quran ilmu Allah Subhanahu wa taala itu maha luas. Jelas ya? Nah, makanya kata Imam Hambali ya, al-ayat al-mutasyabihat khazainun muqfalatun. Sesungguhnya ayat-ayat mutasyabih adalah ruang yang tertutup. Siapa yang patut membukanya? Siapa yang pantas untuk membukanya? Bukan kita. Hilluha tilawatuha. Yang patut membukanya, yang patut membahasnya adalah orang-orang yang memiliki ilmunya. Ya, orang-orang yang memiliki ilmunya itulah yang patut untuk membahasnya. Makanya kita melihat di zaman sekarang ini tidak sedikit konten-konten itu tidak semuanya bagus. Ada konten menyesatkan. Ya, ada konten menyesatkan. Dia tidak terima kalau kita itu melarang, wajib mentanzih, mensucikan Allah dari segala macam tempat. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak memerlukan yang namanya tempat. Lalu dia bilang apa? Kalau begitu berarti Anda menentang Allah, karena Allah sendiri yang mengatakan Allah itu bertempat. Atau orang yang semacam ini kan susah gitu. Ya, istilahnya kalau diistilahkan itu nah batu. Betul enggak? Udah pernah tak tahu ini ya. Ya. Apa dia bilang? Allah sendiri mengatakan kalau Allah itu berada di arsy. Apakah Anda akan menentang Allah? Kita tidak menentang Allah. Kita menentang pemikiran Anda yang keliru mengatakan Allah itu berada di atas arsy. Arsy itu makhluk, sedangkan Allah itu maha suci daripada makhluk. Arsy itu tempat, sedangkan Allah Subhanahu wa taala itu maha suci daripada tempat. Yang membutuhkan tempat itu adalah makhluk. Kalau misalkan tempat itu tiada, berarti yang bersandar kepada tempat itu juga tiada. Kita berdiri, tempat kita berdiri itu diambil. Apa yang terjadi? Maka kita akan jatuh. Ya. Nah, begitulah cara kita memahami ayat-ayat mutasyabihat. Jelas ya? Maka betul apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, al-ayat al-mutasyabihat khazainun muqfadatun. Ayat-ayat mutasyabih yang ada di dalam Al-Quran seperti Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, yadullahu fawqa aydihim, ya, dan seterusnya, itu adalah ruang yang terkunci. Kalau kita ingin buka, minta tolong dibukakan oleh siapa yang memiliki kuncinya. Guru tafsir, guru akidah, ya, minta kepada mereka untuk membuka kuncinya. Kenapa? Karena kita bukan orang yang pantas untuk membukanya. Ya, kita bukan orang yang pantas untuk membukanya. Tapi kan Pak Ustaz, ya, Nabi kan suruh baca Al-Quran, suruh memahami. Ya, kalau membaca saja kita harus berguru, apalagi untuk memahami Al-Quran. Untuk baca saja, ya, baca walaupun tidak paham, itu harus berguru kepada orang, apalagi untuk memahami Al-Quran. Kalau untuk baca saja hal yang sederhana, itu kita harus berguru kepada seseorang. Nama gurunya siapa? Ahli tajwid, ahli qiraah, ahli Quran. Ya, belajar kita kepada seorang guru bagaimana tata cara mengucapkan huruf-huruf hijaiyah, bagaimana cara membentuk makharijul huruf, bagaimana cara menyebut huruf sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Ya, kalau kita sudah belajar, maka bacaan kita akan bisa
bisa dikoreksi. Tapi kalau kita belajar tidak pernah, ya, kemudian nyimak juga tidak pernah, lalu seakan-akan bacaan kita benar, beranikan diri jadikan imam. Akhirnya apa kata orang? Bacaannya lintang pukau. Ya, yang panjang pendek, yang pendek panjang. Yang sin dibaca shin, yang shin dibaca shad, yang shad dibaca ta, yang ain dibaca ain, yang ain dibaca hamzah. Apa jadinya? Indah tak? Indah. Orang yang dengarnya, ya, aduh apa ini? Baca kayak gini apa supaya jadi imam? Ya, protes satu masjid. Ya, siapa yang salah? Yang salah yang memvonis dirinya itu mampu dan bisa, sementara dia tidak pernah belajar. Jadi ayat-ayat mutasyabihat itu bukan ruang umum. Ya, siapa saja boleh berhak untuk mengkonsumsi, untuk menerjemahkan. Dan ya, itu adalah ruang yang terkunci kata Imam Ahmad bin Hanbal. Maka kita perlu kepada seseorang yang menguasai ilmu tafsir dan ilmu akidah agar kita memahami makna, ya, atau keterangan yang ada di dalam ayat-ayat mutasyabihat itu dengan keterangan dan pemahaman yang betul dan yang sempurna. Arsal Az-Zamakhsyari sahib tafsir al-Kasyaf ila hujjat al-Islam, Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali. Ada salah seorang ulama ahli tafsir yang bernama Al-Imam Az-Zamakhsyari rahimahullah wa nafa'ana wa bi'ulumihi fid dharain amin. Imam Zamakhsyari ini sezaman dengan Imam Al-Ghazali. Hidup pada tahun 538 Hijriah dan wafat pada tahun 1075 Hijriah. Dan wafat lahir pada tanggal 467 Hijriah dan wafat 538 Hijriah. Imam Zamakhsyari ini, Pak, ahli tafsir. Ya, beliau itu di antara karya yang paling populer, nama tafsirnya adalah Al-Kasyaf. Kasyaf itu artinya apa? Menyingkap, membuka. Jadi beliau itu dengan ilmu tafsirnya berhasil membuka, menyingkap makna yang ada di dalam ayat-ayat Al-Quran. Sampai para ulama mengatakan tafsir Al-Kasyaf ini adalah tafsir hakikat. Tapi bukan hakikat-hakikatan. Hakikat-hakikatan itu kan tak ada nak sholat, ngakunya sampai, betul tak? Tak ada nak puasa, ya, ngakunya udah isi daging main kulit, ya, udah tidak mau lagi dia bersyariat. Ngakunya apa? Ngakunya dia udah sampai, tidak mau lagi dia bersyariat. Dia adalah orang-orang ma'rifat, orang-orang hakikat, ya. Kalau dia mengaku orang-orang hakikat, pernah baca tak tafsirnya Imam Zamakhsyari? Jangankan pernah baca, sebab baca pun tak bisa. Ya, tak baca bawaannya masih lintang bukan bacaannya, tak baca tafsir lagi. Ya, Imam Zamakhsyari ini, Pak, ya, alim, masya Allah, luas ilmunya. Ya, mungkin saya pernah cerita fisiknya beliau ini. Secara fisik, maaf, beliau itu jalannya agak pincang. Ya, agak pincang, bukan karena asam urat, ya, bukan karena kolesterol, ya, bukan karena apa lagi, mungkin beliau itu salah kejepit, ya, bukan. Sebabnya, ya, double mak juga yang jadikan beliau itu pincang. Makanya semarah apapun, ya, kita sama anak kita jangan doa yang aneh-aneh. Kalau bisa doa jadi presiden, ya tak? Siapa tahu jadi presiden, ya kan? Mana ada mustahil. Ya, akhirnya sudah. Imam Zamakhsyari kita dari kecil, ya, iseng, biasalah anak-anak. Sama anak saya pun gitu. Yo, kalau ketemu kucing itu ditangkap, diangkat, dilempar, apa gitu. Ya kan? Tak ada takut. Yo, apalagi kuku-kuku dikejar pakai sandal. Jadi kita makan, tidak boleh untuk binatang itu. Dia bilang gitu. Kecuali binatang ganggu, saya bilang.
Imam Zamakhsyari itu pada umumnya aja seperti itu, bisa, ya kan? Maksud dia itu bukan nyakiti, maksud dia itu main. Ya, apa yang dilakukan oleh Imam Zamakhsyari? Itu burung kakinya diikat kakinya, dan diikat dibiarkan. Tompang burung itu karena talinya panjang, ditarik sebenarnya. Akhirnya apa? Ya, tak jadi terbang, maju mundur burung usianya. Ya, mau terbang kena tarik, mau terbang kena tarik. Ya, sampai kaki burung itu ya terikat dengan kuat. Akhirnya pincang, ketahuan sama mamanya marah, saking marahnya mendoakan, semoga apa yang kau lakukan perbuat kepada burung ini akan kau alami. Akhirnya jadi benar. Ya, kakinya bincang. Imam Zamakhsyari ini Pak, mohon maaf. Ya, kita minta sama Allah hidayah, petunjuk. Ya, selama-lamanya selama kita hidup, tidak pernah minta hidayah. Minta hidayah terus kepada Allah. Ya, jadi jangan pernah merasa aman terhadap iman yang kita miliki. Kalau seorang yang alim saja masih bisa terpeleset, apalagi kita yang orang awam Allah. Imam Zamakhsyari ini sayangnya terjerumus di dalam aliran Mu'tazilah. Ya, aliran Mu'tazilah itu adalah aliran yang dahulu mendominasi di daerah Persia. Karena Mu'tazilah ini cenderung menggunakan akal, tetapi akal yang menuntut wahyu, bukan wahyu yang menuntut akal. Kalau kita Asy'ari ini tidak bisa. Wahyu itu harus di atas akal. Ya. Bukankah untuk memahami konsep wahyu dengan akal? Iya, tapi tidak boleh. Akal itu di atas wahyu. Wahyu inilah yang menuntut akal. Kenapa? Karena wahyu itu adalah merupakan teks suci dari Allah yang sifatnya itu qadim, suci, betul tidak? Yang berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara akal kita ini sifatnya hadis, ya sifatnya baru. Meninggal kita, tidur kita, gila kita, naudzubillah, stres kita, berarti akal tidak berfungsi. Ya, makanya tidak bisa. Akal ini menuntun wahyu, wahyulah yang menuntun akal. Jadi akal kita nih dalam memandang, memahami perspektif apapun harus dengan teks wahyu. Orang Mu'tazilah itu Pak, tidak seperti itu. Jadi akal itu harus kendalikan wahyu. Maunya akal ini seperti ini, walaupun wahyu ini maunya berbeda dengan akal, maka wahyu ini dipaksa harus turun dengan akal, harus sesuai dengan makna akal. Di antaranya pemahaman Mu'tazilah yang paling populer adalah, ini harus menjadi pegangan supaya kita kenal, oh ini berarti orangnya Mu'tazilah. Bukan untuk kita kata-katain, cukup untuk kita pahami saja. Ya, karena Mu'tazilah ini Pak, bukan dari kalangan orang awam saja, banyak dari kalangan orang-orang intelektual, orang-orang berpendidikan. Justru mereka itu Mu'tazilah. Salah satunya gampang. Ya, kalau Allah itu Maha Baik, Maha Kuat, kalau Palestina diselamatkan, itu kan akal dia. Ya, kalau Allah itu Maha Baik, Maha, kenapa semua manusia ini tidak dijadikan kaya? Kenapa semua tidak dijadikan sehat? Kan tidak susah lagi. Ada yang miskin ayam curi, yang sakit ini berkeluh kesah. Ya, katanya Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa ciptakan semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan kaya, dan keadaan damai. Ini kan orang seperti ini. Seakan-akan dia lebih faham tentang makhluk ketimbang yang menciptakan makhluk. Padahal dia adalah makhluk. Di antara faham Mu'tazilah yang harus kita kenal adalah apa? Mereka itu bukan tidak percaya kepada qada dan qadar, percaya, tapi mereka meyakini bahwasanya apa yang kita usahakan itu bukan kehendak Allah. Ya, apa yang kita usahakan itu apapun bentuknya itu bukan kehendak Allah. Kalau kita hendak, ya kita ini dituntut bahwasanya meyakini apa yang kita usahakan itu adalah kehendak Allah. Kalau Allah tidak berkehendak,
ini menandakan kalau kita itu benar-benar lemah. Sekuat apapun kita, sehebat apapun kita, secerdas apapun kita, tetap kita di bawah kekuasaan Allah. Dan segala sesuatu itu bisa terjadi sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mereka bilang semua kehendak manusia adalah kehendak manusia itu sendiri, bukan kehendak Allah. Tapi dia pandai melespar. Apa dia bilang? Kalau misalnya kita kekeh, mereka bilang apa? Kalau memang ente meyakini semua yang dilakukan oleh manusia itu adalah merupakan kehendak Allah, berarti ente juga meyakini segala macam bentuk kejahatan, ya, negatif itu juga kehendak Allah. Dibalik kita seperti itu, disitulah banyak orang-orang Asy'ariyah terpengaruh. Betul guys? Kalau memang kita ini di bawah kehendak Allah, berarti yang mabuk, yang zina, yang curi, yang bunuh, ya, kemudian apa lagi? Yang menyulik presiden, ya, dalam waktu 90 menit tanpa perlawanan, itu berarti juga kehendak Allah. Ya, mulai bingung kita. Ya, tapi kita tidak demikian. Segala macam hal yang buruk, ya, itu bukan kehendak Allah, kehendak kita sendiri. Tetapi semua itu terjadi atas izin Allah. Begitu cara memahami konsep qudrat dan iradah. Kita meyakini semua kehendak manusia itu, ya, adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ingat, ya, setiap kehendak yang buruk itu bukan kehendak Allah, namun terjadi atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan banyak orang yang mau membunuh gagal, betul? Kan banyak orang yang mau begal gagal. Kan banyak orang yang mau nyulik gagal. Berarti kegagalan itu atas kehendak siapa? Kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bukan kehendak manusia. Kehendak manusia menginginkan misinya itu berhasil. Kalau istilah kerennya itu komplit. The mission complete. Ya kan? Misi berhasil. Ya, dijalankan sukses. Tapi ada misi yang tidak berhasil. Berarti menandakan di balik misi itu ada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ringkas cerita, Imam Zamakhsyari ini, ya, mulai mengorbitkan, mempromosikan akidah Mu'tazilahnya kepada segenap orang-orang yang berada di daerah Persia. Persia pada saat itu mencakup Irak dan Iran. Ya, maka kita dah heran kalau di sana itu lahir orang-orang pintar seperti Ar-Razi, Ibnu Battuta, kemudian apa lagi? Penemu matematika itu Al-Jabbar, ya kan? Ibnu Sina, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Itu semua berasal daripada Persia. Karena memang mereka orang-orang jenius. Ya. Makanya ada heran kita, seperti Iran sudah bisa buat nuklir, ya kan? Walaupun kita cuma bisa buat weapon, ya, telepon dalam gula merah, ya, ayo. Imam Zamakhsyari mulai mempromosikan akidah aliran Mu'tazilah. Hingga suatu saat para ulama itu ditantang debat oleh beliau. Ditantanglah debat oleh beliau. Ya, Yusuf salah satu karyanya menyingkap tentang filsafat. Tapi filosofnya Imam Ghazali bukan filosofnya orang-orang Yunani, tetapi filosofnya adalah filosof Islam. Ditantanglah debat. Lalu Imam Ghazali ini punya anak perempuan. Kata anaknya Imam Ghazali, wahai ayah, ya, sebaiknya biarkan aku yang mendatangi Zamakhsyari. Kata Imam Ghazali, itu apa? Ada satu keperluan. Ya, kemungkinan, ya, dengan aku yang sebagai lawannya, ya, dia akan menemukan sebuah kebenaran. Baiklah, kata Imam Ghazali, silakan. Alasan Imam Ghazali, apa yang dilakukannya? Ya, dilakukan oleh putri Imam Ghazali ini mendatangi Imam Zamakhsyari dan menawarkan sesuatu. Apa yang ditawarkan, Pak? Nikah. Ini ceritanya perempuan datang ajak nikah.
Bukan laki-laki yang minta, perempuan yang minta. Anak Imam Ghazali lagi, ya kan? Akhirnya Imam Zamakhsyari ketika ditawari nikah oleh perempuan itu sendiri, yang mana putrinya Imam Ghazali ini terkenal kecerdasannya, kepintarannya, ya, pemahamannya terhadap agama luar biasa. Apa yang terjadi? Imam Zamakhsyari mengiyakan, benar mau nikah sama saya ya. Saya ini badan saya tidak sebagus Ronaldo, kan? Ya, tidak sekekar Bari Prima. Ya, beginilah saya hanya dikenal karena ilmu saya. Tidak apa-apa, kata putrinya. Ya, saya menerima Anda bagaimanapun keadaan Anda, karena memang Anda ini saya terima karena ilmunya. Sudah, akhirnya Imam Ghazali dikasih tahu setuju menikah. Ya, menikah, tibalah malam pertama. Begitu di malam pertama, apa yang terjadi? Istri, ya, anak Imam Ghazali ini, istrinya Imam Zamakhsyari bertanya, "Bang, sebelum kita mulai perang Armageddon, ya, atau perang Badar, ya, kira-kira abang malam ini mampu berapa kali? Hadiah seberapa ronde?" Kata Imam Zamakhsyari, 3. Benar? Tak ada sikit? 3 ya? Ini kan baru nih, pemula. Coba dulu 3, nanti kalau minyak tambah, ya kan? Nah, zaman itu belum ada Irek, belum ada, betul tak? Belum ada yang namanya jamu cap belot, ya belum ada. Kalau ayam kampung juga belum ada. Siapa yang suka minum jamu cap belot? Ya, ada jual licin, kayak licin ni betul. Ya, okey, sudah ya kan? Anak tadi dimulailah, ya, ronde pertama, ting ting ting, durasi 3 menit. Ya kan? Ya kan memang begitu. Tinggi kan 3 menit kan satu ronde. Akhirnya begitu satu ronde, Imam Zamakhsyari kecapean. Apakah kecapean nih? Apakah sudah pensiun atau gimana, ya kan? Ditanya sama istrinya. Lagi, tahu, cari nafas tuh, ya kan? Poso abang ni, ya kan? Rupanya dia lupa minum obat asma. Poso. Ya, ibarat aki-aki dijodohkan dengan bron. Kata istri apa? Lanjut lagi, tunggu dong, cari nafas dong, mengumpulkan kekuatan. Dan mengumpulkan, ya kan? Ronde kedua, ya, udah belum tumbang Pak, masih tenang loh. Pengantin baru judul ini. Ayo, ronde kedua sudah selesai. Apa? Oh, itu udah melengkap. Kata istrinya, lagi Bang, kata 3. Dah tak mampu dah, habis dah mata ni kan, poso dah, tak kuat dah, betul kan? Ini bukan apa, kalau dipaksakan bisa mengeni, ya kan? Akhirnya tu, apa isteri bilang? Tadi katanya 3, kenapa pula 2? Kata istrinya bilang ni, tadi katanya nak 3, kenapa 2? Akhirnya diam Imam Zamakhsyari. Terus 3 tadi siapa yang bilang? Terus jadi yang 2 itu siapa yang berkehendak? Ya, kalau 3 tadi Anda yang berkehendak, tetapi realnya cuma 2, berarti ada kehendak di atas kehendak. Baru Imam Zamakhsyari sadar, oh iya betul, bahwasanya semua tidak akan terjadi kecuali atas kehendak Allah. Karena orang Mu'tazilah Pak punya prinsip, ya, kehendak manusia itu bukan kehendak Allah, kehendak manusia itu sendiri. Tak ada kaitannya dengan kehendak Allah. Karena manusia diberikan akal untuk ini mana yang baik, mana yang buruk. Kenapa pula balikkan kepada Allah? Secara sederhana betul. Ya betul kan? Kita kan dikasih oleh Allah akal untuk milih mana yang baik, mana yang buruk. Betul. Ya. Kenapa kita harus mengembalikan kepada Allah? Kalau memang harus mengembalikan kepada Allah, Allah yang menentukan. Kenapa kita harus diberi akal? Baik. Jawabannya adalah di saat itulah Allah tidak mau dipersalahkan.
ketika kita harus bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan. Ya. Ketika kita melakukan sesuatu, maka kemudian itu keliru, Allah minta pertanggungjawaban, maka kita tak bisa nyalakan Allah. Ya Allah, bukankah ini kehendakmu? Kata Allah, betul. Tetapi aku memberikan kepada kalian akal untuk menentukan mana yang baik, mana yang buruk. Kalau yang baik datangnya dari Allah, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa man jaa'a bil hasanati faminallah, wa man jaa'a bis sayyi'ati faminna. Barang siapa yang melakukan kebaikan, maka itu adalah karunia dari Allah. Barang siapa yang melakukan keburukan, maka itu adalah merupakan kehendak dirinya sendiri. Lalu yang baik, inisiatif siapa? Apakah inisiatif kita? Yang baik adalah inisiatif Allah. Kenapa? Karena pada saat itu Allah memberikan kepada kita taufik sehingga kita memilih yang baik. Dari mana kita tahu perkara baik itu baik? Bukan dari akal kita, tetapi petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala kepada akal kita. Nah, begitulah ceritanya pengalaman Imam Zamakhsyari dengan putrinya Imam Ghazali. Nah, Imam Zamakhsyari ini kekeh dengan akidah Mu'tazilahnya. Ya, sampai beliau itu minta kepada Imam Ghazali untuk menjelaskan apa makna Ar-Rahmanu 'alal 'arsyis istawa. Maka menulis surat kepada Imam Ghazali, meminta kepada Imam ini kan ahli tafsir minta ditafsirkan kepada Imam Ghazali. Ya, bayangkan padahal Imam Zamakhsyari itu ahli tafsir. Yang ahli tafsir saja minta keterangan kepada ahli tafsir lainnya. Ya, kita ini bukan ahli tafsir. Ya, bukan ke ahli tajwid, bukan ke ahli qiraat. Ya kan? Kadang minta petunjuk daripada ahli tafsir, merasa cukup dengan terjemahan, dengan Google, dengan translate. Ya, pada akhirnya apa? Pemahaman kita rancu, keliru. Siapa yang salah? Yang salah bukan Allah, kita sendiri. Karena kita menutup ruang untuk menerima ilmu dari orang lain. Ya, masalahnya kan kita lebih percaya dunia maya daripada dunia nyata. Betul tak? Kita lebih percaya di zaman sekarang ini, lebih percaya orang kepada dunia maya daripada dunia nyata. Ya, nyata-nyata jelas ada majelis, tak mau dia. Padahal depan rumahnya lebih suka kepada dunia maya. Ya, apa capek-capek subuh belajar di masjid, udah tinggal buka Google. Dia mau tahu apa, buka Google saja. Padahal di Google tu kumpul semua. Mana baik, mana buruk, kita datang. Disuruh belajar ke masjid, hadir majelis taklim antara subuh sampai syuruk, kemudian maghrib sampai isya, atau barangkali ada juga kuliah zuhur. Tidak mau. Alasannya apa? Saya sudah nonton di YouTube, saya sudah baca di Google. Lebih tertarik dengan dunia maya daripada dunianya. Tidak demikian. Ya, kalau para sahabat saja harus berguru kepada baginda Nabi, para tabi'in harus berguru kepada sahabat, para tabi'in harus berguru kepada tabi'in, para salaf harus berguru kepada para generasi tabi'in. Apalagi kita yang bukan as-sabiqun al-awwalun, ya, bukan orang-orang terdahulu. Kita ini bukan berada di generasi emas. Ya, kalau kita berada di masanya Imam Syafi'i, Imam Ghazali, Imam Ar-Razi, ya, Imam Sufyan Ats-Tsauri, Imam Sufyan bin Uyainah, Imam Laits. Ya, pada saat itu umumnya orang-orang dalam keadaan alim, tapi mereka masih berguru kepada imam-imam besar. Kita bukan berada di zaman mereka, tapi kita berada di zaman di mana diliputi dengan kebodohan, sehingga kebodohan ini ditutupi dengan apa? Dengan kepandaian. Orang yang merasa pandai pada akhirnya tidak tampak kalau dia itu bahwasanya adalah orang yang bodoh. Ya, bodoh di sini bukan penghinaan Bapak Ibu. Ya, saya secara pribadi masih menganggap saya ini bodoh. Bodoh di sini adalah tidak menguasai semua bidang ilmu agama. Dan kalanya saya ingin bertanya kepada teman-teman saya, senior-senior saya dan guru-guru saya. Ya, kemarin datang Syekh Amin Asy-Syinkiti, seorang ahli ilmu alat dan ahli tafsir dari Mauritania. Ibu pernah tak? Bapak pernah lihat tak video anak-anak kulit hitam ngafal Al-Quran pakai lempengan kayu? Pernah lihat kan? Itu di mana? Mauritania, daerah Afrika Jauh.
Di situ masih ada diperjualbelikan budak, masih ada di situ murtani. Ya, bayangkan Pak, mereka menghafal Quran ini bukan pakai mushaf yang tempat Ifat Gurawan dalam masjid itu. Dia pakai lempengan kayu. Jadi kayu itu kayak apa namanya, kayak kuda-kuda kalau kita tu apa, untuk kita letak tulang tu halaman kayak itu dia tulis, misalkan ya surah Al-Imran, dia tulis dengan tangan dia sendiri, tulis sampai penuh, dah dihafal, udah hafal, dihapus, ditulis lagi ayat selanjutnya. Begitu dia menghafal Quran, bukan pakai lampu, pakai api unggun. Makanya yang populer kita dengar kan, qala inni abdullahi ataniyal kitaba waj'alani nabiyya waj'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barran biwalidayya wa lam yaj'alni syaqiyya, seterusnya. Wassalamu ala yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya dzalika Isa bin Maryam. Itu yang mereka baca sampai dia goyang badannya. Itu daerahnya bertanya. Itu Bu, Pak, kalau hafalan Al-Quran kalah kita. Mereka bisa baca Quran dari belakang ke depan. Bayangkan, bukan dari depan belakang, dari belakang ke depan. Saking hebat. Dan itu diterapkan di daerah Sulaimaniyah, daerah Turki. Turki itu ada daerah namanya Sulaimaniyah. Ya. Jadi adik saya bilang waktu belajar di Turki, ya, ada satu pondok itu ngafal Al-Quran pakai acak. Ya, bukan ngafal Al-Quran itu pakai urut, tapi pakai acak. Ya, jadi diacak ngafal Al-Quran. Belakang, tengah, depan, tengah. Arsyis. Apa kata Imam Ghazali? Ya, qul liman yafhamu anni ma aqulu qassiril qaul fala syarrun yatul. Kata Imam Ghazali, katakan kepada siapa yang lebih memahami ya tentang aku atas apa yang aku ucapkan, ya, maka sedikitkan berbicara agar kita bisa mendapatkan penjelasan yang lebar, penjelasan yang luas. Di dalam hal ini Imam Ghazali sesungguhnya memberikan peringatan kepada Imam Zamakhsyari bahwasanya apa? Bahwasanya menyedikitkan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu yang lebih besar. Ya. Dan beliau akhirnya menulis surat itu kepada Imam Zamakhsyari. Ya, pada akhirnya Imam Zamakhsyari tergugah, ya, puas dengan apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali. Pada awalnya Imam Zamakhsyari ini mungkin sama pemahamannya dengan sebagian orang, bahwasanya apa? Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, seakan-akan Allah itu bersemayam di atas arsy. Bersemayam itu lalu diartikanlah kayak kita duduk di atas kursi, laksana seorang raja duduk di atas singgasana yang mewah, yang megah. Ya. Berarti menandakan bahwasanya kalau seorang raja yang menduduki singgasana yang megah dan mewah, berarti singgasana itu lebih dahulu ada daripada sang raja. Tanpa singgasana, sang raja mau duduk di mana? Di atas karpet. Ya, sederet sejajar dengan rakyat, tidak akan mungkin. Apakah harus duduk di kursi yang ada di samping, sederet dan sederajat dengan para menteri? Tidak mungkin. Maka raja memerlukan singgasana. Ya, singgasana dipersiapkan terlebih dahulu sebelum raja itu tiba. Kalau dikatakan diyakini Allah itu bertempat di atas arsy, berarti ada yang dahulu ada daripada Allah. Sedangkan Allah yang kita kenal sifatnya adalah qidam. Apa itu qidam? Maha terdahulu. Al-ibtida bila bidayah, yang memula tanpa ada yang memulai, tanpa ada yang mendahului. Ya. Begitulah cara kita memahami ayat-ayat mutasyabih. Sampai pada kalimat kata Imam
Ghazali apa? Kaifa tadri man 'ala al-'arsy istawa? La taqul kaifa istawa, kaifa nuzul. Ya. Imam Ghazali memberikan peringatan nasihat kepada Imam Zamakhsyari. Bagaimana cara engkau memahami dan mengetahui 'ala al-'arsy istawa? Istiwa di atas 'arsy. Kalau kita terjemahkan istiwa itu ditranslate, apa artinya istiwa itu, Pak Bu? Bersemayam. Apa bersemayam itu? Sudah jelas, bertempat. Betul tak? Sudah jelas bertempat. Kalau bersemayam itu diartikan dengan bertempat, keliru. Makanya jangan pakai translate, jangan pakai terjemahan, bacalah keterangan. Tidak ada para ulama yang mengartikan bersemayam atau istawa itu bertempat. Tidak ada. Dari Imam Abu Hanifah ke Imam Malik, ke Imam Syafi'i, ke Imam Hambali, sampai kepada Imam Ghazali, sampai kepada tafsir Masakini, dan seterusnya. Kalau kita melihat tafsir istawa, tidak ada yang mengartikan bertempat, bersemayam. Tidak ada. Karena kalau diartikan bersemayam, maka pasti orang bertanya, bagaimana cara Allah bersemayam? Ya, sama dengan kita. Ya, misalkan dikatakan bahwasanya saya melihat anak ente lagi nongkrong di kafe. Maka nongkrong ini memiliki istilah umum. Bisa duduk saja, bisa duduk lama, betul. Punya gambaran. Kalau ini disandarkan kepada Allah, maka terlintas di dalam akal kita punya gambaran bagaimana Allah duduk. Ya, bagaimana duduknya Allah? Apakah sama dengan kita? Ya, bagaimana posisi Allah duduk? Apakah di atas tempat atau tidak menyentuh tempat? Ya, betul kan? Maka Imam Ghazali berkata kepada Imam Zamakhsyari, "Fahuwa la aina fala umri laisa la illa fudul." Fala umri laisa la illa fudul. Maka aku tidak menghabiskan waktu, kata Imam Ghazali, ya, untuk hal itu, melainkan aku akan mencari sesuatu yang bisa memberikan keselamatan dan keutamaan kepadaku. Fahuwa la aina wa la kaifa lahu. Di dalam zatnya Allah kita tidak boleh bertanya di mana dan bagaimana. Ya, kalau sudah kita bertanya di mana, berarti di situ harus menuju kepada satu posisi. Mana kunci saya tadi? Mana payung saya tadi? Kalau bertanya di mana, berarti menuju kepada posisi atau lokasi. Kaif, bagaimana? Kalau bertanya bagaimana Allah, berarti menuju kepada keadaan. Wa huwa rabbul kaif wal kaifu yahul. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala itu sepi, suci daripada bagaimana dan di mana. Wa huwa fawqal fawqi la fawqa lahu wa huwa fi kulli nawahi la yazul. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa ditentukan melalui arah. Artinya tidak berarah, tidak atas, tidak bawah, tidak samping kanan, tidak samping kiri, tidak tengah-tengah. Wa huwa fi kulli nawahi la yazul. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa eksis, ada, ya. Apa? La yazul, dan tidak akan pernah punah. Kalau misalkan kita berada di masjid, berarti keberadaan kita di luar itu mustahil. Kita tadi kan berada di luar, kemudian masuk ke dalam masjid, berarti keberadaan kita di luar tadi itu mustahil. Karena kita sudah berpindah ke dalam masjid. Sedangkan adanya Allah itu di mana? Ketika seseorang menentukan Allah itu berada di langit, di dalam ayat lain menjelaskan Allah itu turun dari langit, berarti keberadaan Allah sebetulnya di langit itu mustahil. Sedangkan mustahil itu sifatnya ya, tidak juga berkaitan dengan sifat, tidak juga berkaitan dengan zat. Maka mustahil itu mustahil di dalam zat dan sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Jalla dzatan wa sifatin wa sama wa ta'ala qadruhu amma taqul. Maha suci Allah, maha agung zatan secara zat, wa sifatan secara sifat, wa sama ta'ala qadruhu amma taqul, dan maha tinggi Allah Subhanahu wa taala, ya,
Qudratnya Allah Subhanahu wa taala itu maha tinggi, kedudukan Allah itu maha tinggi, ya amma taqul, atas apa yang engkau ucapkan. Jadi yang apa engkau ucapkan ini kekeliruan, sungguh Allah maha tinggi dari itu semua. Yang kita kira berarah, bertempat, ya berposisi, maha suci Allah dari segala macam arah dan tempat dan posisi. Begitulah cara Imam Ghazali menasihati Imam Zamakhsyari. Pada intinya, ya kekeliruan itu bisa terjadi kepada siapapun. Ya, orang alim tidak menjamin dirinya selamat dari kekeliruan. Tapi ingat, kekeliruan yang dialami orang alim itu kerap kali kecil. Ya, masih bisa terselamatkan. Kenapa? Karena dia memiliki ilmu. Makanya Al-Imam Ahmad Al-Ghazali, bukan Imam Ghazali, ya Imam Ahmad Al-Ghazali, salah seorang rektor Universitas Al-Azhar mengatakan, sesungguhnya saya tidak heran kepada orang yang suka membaca alias belajar, karena orang yang membaca dan belajar akan menemukan sebuah kebenaran. Tapi yang saya heran adalah kepada orang yang tidak mau membaca dan belajar, seakan-akan dia telah menemukan kebenaran. Orang kalau belajar, orang kalau rajin membaca, kalaupun dia keliru, maka dia akan menemukan jalan kebenaran. Kenapa? Kekeliruannya itu karena salah membaca, dan kebenaran itu akibat dia benar dalam tata cara membaca. Masalahnya orang tak mau baca, tidak mau belajar, dan menganggap kalau dia itu sedang benar, padahal dia itu di tengah-tengah kekeliru. Bagaimana cara menyadarkan orang semacam ini? Baca tak mau, belajar tidak mau, sedangkan dia merasa kalau dia itu benar. Mudah-mudahan Allah berikan keselamatan kepada kita semua dan dijauhkan dari segala macam hal-hal yang dapat menyimpang di dalam akidah dan keyakinan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kesucian dan kemurnian akidah kita, dan semoga Allah menjauhkan kita dari segala macam keburukan, dari segala macam keraguan yang ada di dalam akidah dan keimanan kita. Dan semoga kita semua termasuk orang-orang yang meyakini Allah Subhanahu wa taala Maha Suci. Allah Subhanahu wa taala tidak sama selama-lamanya dengan makhluk, dengan apapun dan siapapun. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima kita dan menjaga keadaan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.